Mengapa rasanya seperti dunia sedang bersendau gurau? Almeira. Di kediaman orang tua Almeira, benar-benar sudah ramai. Bahkan tampak kehidupan ada di mana-mana. Orang berlalu lalang dengan kesibukannya masing-masing. Tentu saja ini menjadi hal yang sudah wajar. Ketika akad nikah semakin di depan mata. Setelah azan subuh berkumandang, setiap insan langsung mendirikan kewajiban kepada Sang Maha Pencipta. Lalu dimulai dengan kesibukan mereka menjelang pernikahan tiba. Begitu juga dengan calon pengantin perempuan. Almeira bahkan sudah duduk di depan kaca rias, siap untuk dipoles guna memaksimalkan penampilan acara akad nikah yang akan digelar sekitar jam 8 pagi nanti. Ini menjadi momen pertama bagi Almeira. Betapa kikuk dan nervous dirinya di posisi sebagai perempuan yang akan dinikahi. Apakah ia akan benar-benar menikah? Tapi yang terjadi memang benar adanya. Ia sudah dipasang beberapa pernak-pernik yang akan ia kenakan untuk akad nikah. Juga gaun dari pilihan sang umi beberapa waktu lalu. Sembari berusaha duduk tenang, ia membuka kembali handphone dalam genggaman. Tentu saja Almeira berharap respon dari Atar. Ia berharap lelaki itu bersimpati atau menanyakan bagaimana perasaannya pagi ini, menjelang akad nikah digelar. Hanya saja tidak ada. Tidak ia temukan apapun dari nama Mas Atar. Yang Almeira temui adalah satu ucapan dari Hafif pada dirinya, sekitar jam 5 pagi. Itu artinya di saat Almeira baru saja mendirikan sholat subuh. Namun baru sempat ia buka pesan dari Hafif. Ada ucapan selamat atas akad nikah pagi ini, juga doa terbaik untuknya. Bisa dipastikan Hafif pun tak kalah sibuk hari ini, sebab lelaki itu yang akan menangani semua prosesi acara milik Almeira. Ia memilih jasa wedding organizer dari Hafif sesuai kesepakatan bersama Atar saat itu. Almeira, panggilan dari ambang pintu membuat kepala perempuan itu menoleh sedikit, mendapati wajah Sia ada di sana. Tampak begitu cantik sebagai bridesmaid, yang semulanya tidak diadakan oleh Almeira. Tapi sang sahabat menawarkan diri walaupun ia hanya sendiri. Ya sih, kebagian gak sih? Hah? Enggak kok. Aku harus menyaksikan akad nikah sahabat aku dong. Walaupun katanya gak mau pakai bridesmaid, aku harus tetap ada di samping kamu, mengantarkan kamu kepada Atar sebagai seorang istri. Luahnya dengan wajah berbinar-binar. Almeira hanya bisa menguntai tawa mendengar ucapan sang sahabat. Bareng suami sih. Oh enggak Al, suami aku nyusul. Lagi ada meeting pagi. Aku justru bareng Mas Hafif. Satu mobil bareng dia. Mas Hafif juga udah kesini. Pada cepat banget sih. Tadi aku mau bawa mobil sendiri. Mas Hafif nawarin satu mobil aja, daripada kejebak macet. Tahu nggak Al, itu orang ganteng banget pagi ini. Katanya sedikit bergosip. Malah aku pikir dia yang mau menikah. Padahal Atar dan kamu. Mana dibarengi tante dan om aku lagi. Oh ya? Serius? Ia menatap wajah Sia tidak percaya. Beneran Al, aku nggak bohong. Aku di depan bareng Mas Hafif. Umi dan papanya di belakang. Aku sampai speechless gitu. Ini serius pada mau datang buat menyaksikan akad nikahnya Almeira. Sepertinya mereka penasaran deh ke kamu. Selama di perjalanan, Umi Mas Hafif ngobrolin kamu terus. Sebenarnya aku juga nggak terlalu kenal dengan orang tua Mas Hafif sih. Hanya Umi Mas Hafif juga baru sekali ketemu. Masa sih Al? Kali ini Zia justru yang tidak percaya. Beneran sih, aku nggak terlalu dekat kok. Selama di jalan, aku pikir jadi kebalikannya deh. Sempat ngomong ini dalam hati. Ini yang mau nikah siapa sih? Keduanya menguntai tawa kecil. Setelah perias wajah beralih tempat, langkah Sia pun mendekat kepada Almeira yang tampilannya sudah penuh seperti perempuan yang siap menjadi seorang istri. Ya Allah, cantik banget Al. Sampai pangling ini. Beruntung deh Atar dapat sahabat aku yang satu ini. Pujinya kepada sang sahabat. Hahaha, makasih Lucy, berkat bantuan Mas Hafif juga. Atar di mana? Udah mulai jalan belum? Aku nggak tahu. Soalnya kalau aku cerita ke kamu, pasti Aneh juga bingung. Aneh dan bingung gimana?
Sia tidak mengerti. Ya gitu deh sih, aku juga nggak ngerti gimana maunya dia. Sampai detik ini, aku belum dapat komunikasi sama sekali. Enggak tahu ya kalau Papa dan Umi bisa tukar kabar dari pihak keluarga Mas Atar. Tapi aku pribadi benar-benar bad communication. Ujarnya lirih takut ada yang mendengar selain mereka berdua. Ya Allah, sudah mau menikah dan komunikasi masih aja buruk. Gimana sih calon suami kamu, Al? Aku juga nggak ngerti. Udah berusaha memperbaiki apa yang menurut aku salah. Tapi tetap saja diacuhkan. Aku harus gimana? Dia bukan tanpa alasan melakukan hal seperti ini, Al. Iya sih. Yakin mau nikah dengan lelaki yang kesannya jadi nggak peduli. Aku ambil pikiran positif. Dia belum mau dekat denganku karena belum jadi suami. Ya, nggak gini juga lah, Al. Beda banget menjaga dengan nggak mau. Bantah Sia langsung. Almeira melihat jam di pergelangan tangan. Sudah jam 7.30. Pertanda 30 menit lagi acara pernikahan akan segera dimulai. Debaran dadanya semakin terasa. Tapi tidak seperti yang dikatakan saudara perempuannya, bahwa akad nikah akan menjadi hal yang menegangkan. Bagi Almeira, bah air mengalir yang ia jalani begitu saja. Sampai satu pesan masuk mengisi handphone, dari nomor yang tidak dikenal. Nomor itu benar-benar asing sekali. Pandangannya bertumpuk penuh pada layar handphone. Satu pesan yang cukup singkat namun membuat ia mematung lama dengan tatapan yang tak bisa dideskripsikan. Seakan-akan tubuhnya melayang tanpa merasakan ada jejak kaki di lantai. Apakah ini benar? Apakah yang ia baca adalah satu kalimat dari lelaki yang selama ini menghindarinya? Mengapa harus pakai nomor baru? Almeira hampir limbung. Kenapa, Al? Sia bertanya dengan wajah panik. Segera menopang tubuh perempuan yang sedikit mundur. Si, panggilnya dengan tatapan kosong. What's wrong? Ini beneran sih. Beneran kenapa? Perempuan di sisi Almeira semakin tidak mengerti sikap sang sahabat. Akhirnya ia pun mengambil handphone yang berada di tangan Almeira secara paksa. Ia ingin tahu pesan apa yang membuat Almeira sampai seperti orang yang kehilangan kesadaran penuh. Padahal tadinya mereka masih bercakap-cakap dengan baik, tanpa merasa ada yang aneh. Isi pesan itu membuat Sia membelalakkan mata di tempat. Almeira, saya tidak bisa melanjutkan pernikahan denganmu hari ini. Gila, ini Atar. Sia memastikan kepada perempuan yang terduduk di tepi ranjang. Dengan jiwa yang sepertinya sudah melayang entah kemana. Mengapa dia jahat sekali? Dokter Almeira. Dua perempuan di dalam kamar kebingungan dan kalut bukan main. Bahkan mereka tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Sedangkan di luar sudah penuh dengan antusias banyak orang. Seakan-akan isi kepala dua perempuan itu dipaksa habis setelah membaca pesan masuk yang jelas sekali. Bahwa pernikahan Almeira bersama Atar tidak akan digelar. Bahkan mungkin tidak akan terjadi. Sampai tirai kamar sedikit bersibak, menampakkan batang hidung lelaki yang tadinya berangkat menuju lokasi pesta bersama Sia. Dia adalah Hafif. Maaf ganggu. Sia, kunci mobil Mas ada denganmu. Oh iya Mas, saut Sia cepat. Segera meraih kunci mobil di saku rok. Sedangkan Hafif kaget bukan main. Mendapati wajah Almeira dipenuhi oleh air mata. Sia pun tidak menyadari kapan perempuan itu mulai menangis. Ada apa ini sih? Kenapa Almeira menangis seperti itu? Tanyanya khawatir. Sia segera menoleh ke belakang. Mendapati sosok Almeira terisak-isak tanpa suara. Mas, sini sebentar. Ia menarik tangan Hafif untuk keluar dari kamar. Atar tidak bersedia menikahi Al. Baru banget ada pesan masuk. Dari nomor baru yang katanya dia tidak bisa melanjutkan pernikahan dengan Almeira. Itu Atar kan? Artinya akad nikah tidak akan terlaksana. Bak disambar petir di siang hari, Hafif benar-benar kaget mendengar apa yang Sia sampaikan. Pecundang sekali. Di saat seperti ini, baru menyampaikan bahwa ia tidak siap menikahi Almeira. Lelaki itu langsung menoleh ke arah pergelangan tangan. 5 menit lagi akad nikah akan digelar. Tentu saja penghulu yang akan menikahkan Almeira pun telah datang. Hafif langsung masuk ke kamar.
guna menemui Almeira yang tampilannya sudah berantakan sekali. Almeira, jangan menangisi lelaki seperti Atar. Air mata kamu terlalu mahal untuk pengecut seperti dia. Perintah Hafif dengan geram. Jangan buang air mata kamu untuk lelaki yang tidak memiliki tanggung jawab sama sekali. Mas Hafif, pernikahan saya tidak bisa dilanjutkan. Sekiranya Mas Hafif tahu keberadaan Mas Atar, bisakah sampaikan pada dia? Salah saya apa? Sampai dipermalukan seperti ini. Keluarga dan tamu undangan sudah hadir semua, Al. Tidak mungkin dibatalkan sepihak. Mas Hafif sahabat Mas Atar. Seharusnya Mas lebih tahu posisi aku sebagai perempuan yang diperlakukan seperti ini. Kalau begini, saya yang akan menikah denganmu, Al. Akad nikah pagi ini tidak boleh batal. Kasihan keluarga. Pinta Hafif kepada Almeira. Bukan hanya Almeira yang kaget. Sia pun sampai tidak bisa berkedip mendengar apa yang baru saja dilontarkan oleh Hafif. Mas Hafif, sadar Mas, jangan sembarangan buka suara, ujar Sia mengingatkan lelaki yang berada di sebelah. Mas serius, Mas siap menikahi Almeira. Masalahnya bukan hanya menikahi saja Mas, ini keluarga Al sudah konfirmasi ke keluarga Atar. Kalau tiba-tiba Mas yang menikahi Almeira jadi aneh. Lelaki itu mendesah nafas berat. Ya betul, dua keluarga telah membuat kesepakatan untuk pernikahan pagi ini. Tapi Atarnya memilih untuk tidak dan membuat semua jadi kacau. Mas tegaskan lagi, apa yang Mas lakukan semata-mata hanya untuk menyelamatkan apa yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Atar. Mas mencintai Almeira dan Mas tahu, Atar telah menikah di belakang Almeira. Cukup dengan ketidakmampuan Mas selama ini. Nggak tahu harus berbuat seperti apa kepada Almeira. Padahal harusnya Mas katakan saja dari awal. Lelaki itu tidak berniat menikahi dan menjadikan Almeira sebagai seorang istri. Mas sudah cukup menahan diri dengan permintaan Atar yang aneh. Dan kalau kamu memikirkan bahwa Mas terlalu tergesa-gesa, terburu-buru, itu salah besar sih. Mas serius menyukai Almeira sejak terlibat proyek wedding kamu. Luahnya panjang lebar. Kini suara di kamar benar-benar senyap. Tidak ada yang berani buka suara termasuk Almeira. Yang punya rumah, punya nama, tuan dari acara pernikahan pagi ini. Mas tidak memaksa Almeira untuk menerima tawaran tadi. Semisalnya Al bisa menerima ajakan Mas untuk menikah, maka Mas tidak akan pernah mempermainkannya. Mas tidak tahan lagi harus berbohong pada diri sendiri, demi menjaga persahabatan bersama Atar. Karena Mas pikir, dia akan bertanggung jawab dengan perempuan pilihan orang tuanya. Bibir Almeira bergetar mendengar ucapan Hafif yang ditujukan pada Sia. Kepalanya sampai menunduk. Ia tahu Hafif mengatakan semua itu dengan sorot mata tajam, yang menandakan bahwa tidak ada kebohongan sedikit pun. Kini bukan hanya wajah Hafif dan Sia saja yang berada di dalam kamar. Bahkan wajah kedua orang tua Almeira pun dengan panik masuk ke dalam. Tentu saja sudah jam 8.15, namun belum ada satupun dari keluarga Atar yang datang. Padahal penghulu sudah menanti. Al, ini gimana keluarga Atar kok belum ada yang sampai di rumah? Dari tadi dihubungi tidak ada yang bisa masuk satupun. Apa mereka sedang di perjalanan atau ada sesuatu hal yang terjadi? Tanya Zenia kalang kabut. Kasihan penghulunya sudah menunggu terlalu lama. Tangisan Almeira semakin tidak terbendung. Ia benar-benar tidak tahu harus seperti apa lagi. Ada apa ini? Ujar Erkam sembari menatap ke arah Almeira. Ada apa, Al? Katakan pada Papa. Tapi tetap saja Almeira tidak bisa menyampaikan bahwa Atar telah mengagalkan pernikahan secara sepihak. Di detik-detik akad nikah akan digelar. Pak Erkam, saya sebagai penanggung jawab dari wedding pagi ini ingin meluruskan. Akhirnya yang buka suara adalah Hafif. Lelaki dengan setelan jas hitam dipadu dengan kemeja coklat. Memandang penuh ke arah Erkam sebagai orang tua dari Almeira. Atar adalah sahabat saya. Kami cukup dekat. Ketika saya masuk ke kamar ini, Sia menyampaikan bahwa calon pengantin lelaki dari Almeira tidak bersedia menikahi putri bapak. Dengan alasan yang tidak disebutkan. Jujur saja saya cukup tahu mengenai Atar melakukan ini semua. Sebab ia telah menikah dan memiliki seorang istri. Dinikahi beberapa hari lalu saat ia melakukan penerbangan ke Palembang.
Lelaki parubaya itu langsung memegang dadanya, sebab ia memiliki riwayat penyakit jantung. Refleks Xenia langsung membantu sang suami untuk duduk, menenangkan diri agar tidak sampai tumbang. Saya tidak bermaksud mengacaukan acara pagi ini, Pak. Tapi saya harus mengatakan semuanya kepada Pak Erkam dan keluarga. Sebab sampai detik ini pun, keluarga Atar tidak bisa saya konfirmasi. Padahal saya yang menjadi penanggung jawab penuh dari acara pernikahan. Astagfirullah, Erkam beristighfar berulang-ulang kali, guna menenangkan dirinya yang sudah berantakan. Ya Allah, kenapa seperti ini? Bagaimana bisa kita dipermalukan dengan keluarga terhormat seperti keluarga Pak Irsyad? Apa salah kita, Umi? Ujarnya lemas tak berdaya. Pak, istighfar, Pak. Istighfar, Pak. Pinta Xenia terus. Perempuan cantik yang sudah berusia itu mengusap dada sang suami. Naik turun guna menenangkan keadaan di sekitaran. Pak, Bu, ini terdengar sangat lancang dengan apa yang saya ucapkan. Bukan semata-mata ingin menyelamatkan pernikahan atau apapun. Tapi dengan keadaan seperti ini, jika Bapak Erkam berkenan, saya siap menjadi pengganti dari mempelai laki-laki. Saya siap menikahi Almeira dengan baik. Tentunya dibarengi restu dari Pak Erkam dulu juga Ibu. Saya bukan ingin ikut campur, tapi niatan baik ini hanya saya lakukan untuk perempuan yang saya cintai, yaitu Almeira. Erkam langsung kembali tegak, menghampiri Hafif dengan mata yang cukup menajam. Apakah kamu yang merencanakan semua ini, Hafif? Tidak, Pak, saut Hafif tegas tanpa kebohongan. Saya tidak merencanakan keburukan apapun, sekalipun Atar adalah sahabat saya. Bahkan bisa dikatakan saya dengan Atar untuk saat ini memiliki hubungan yang renggang sebab kami bertengkar hebat. Kami sempat adu kekerasan, di mana saat itu saya menyampaikan bahwa saya menyukai Almeira, sedangkan dia tidak bisa menjaga perempuan yang saya sukai dengan baik. Pertengkaran itu terjadi saat saya diberitahu bahwa dia sudah berhasil menikahi perempuan lain di Palembang. Saya tidak ingin membuat suasana keluarga semakin berantakan. Apalagi acara ini disusun secara matang oleh dua belah pihak. Dan saya tahu betul seperti apa kebahagiaan dari keluarga Pak Erkam dan Pak Irsyad. Maka saya lebih memilih bungkam ketimbang saya mengacaukan harapan dua keluarga. Yang sebenarnya saya tidak berhak ikut campur. Demi Allah, Pak, saya berani bersumpah bahwa saya tidak tahu menahu dengan ketidaktanggungjawabnya Atar pagi ini menuju akad. Saya semata-mata datang ke sini sebagai seorang yang punya proyek besar untuk menangani pernikahan Almeira secara baik sampai selesai. Sudah, Pak, jangan berpikiran buruk seperti itu kepada Hafif. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi apa benar Nak Hafif bersedia menikahi Almeira? Tanya Xenia sekali lagi, memastikan kepada lelaki yang tadinya memiliki penawaran cukup berat. Apa sudah dipertimbangkan? Kamu belum terlalu mengenal anak Umi. Ya, betul, saya memang belum mengenal Almeira terlalu dalam. Tapi saya tahu betul bagaimana anak perempuan dari Umi. Beberapa kali kami berdua sempat terlibat hubungan yang cukup dekat. Almeira semakin tidak bisa berkata-kata. Air matanya turun deras membasahi pipi. Walaupun ada perasaan sedikit lega, juga mengharukan. Ia memang sempat meminta Hafif untuk menjadi pasangan hidup, tapi caranya tidak seperti ini. Kalau memang begitu adanya, pernikahan bisa dilakukan dengan restu dari papanya Almeira juga kesediaan Almeira sendiri, Nak. Apakah dia mau menerima kamu sebagai suami? Dari Umi tidak ada masalah. Pernikahan ini akan menjadi sangat singkat, karena kamu juga harus meminta restu kepada orang tua. Tidak mungkin kamu menikah secara mendadak. Yang ada keluarga akan terkejut mendapati hal seperti ini. Papa dan Umi saya ada di sini, Mi. Kalau memang berkenan, boleh saya panggil mereka kemari untuk membincangkan bagaimana penawaran saya barusan. Ya, silakan, saut Erkam pula. Hafif langsung keluar dari kamar pengantin, di mana kamar itu sudah didesain sebagai kamar yang indah dan mewah. Lelaki itu terburu-buru menemui orang tuanya, juga meminta kepada penghulu untuk menunggu sebentar, sebab ada hal mendesak yang harus ditunda dengan beberapa alasan. Walaupun ada nada keberatan, namun penghulu itu tidak menolak. Hafif pun mengajak kedua orang tuanya untuk menemui orang tua Almeira di kamar pengantin. Ada apa ini, Mas?
Kenapa Papa dan Umi jadi ikut kemari? Tanya Rauf agak sungkan. Mendapati pemilik rumah di dalam kamar. Pak, ini orang tua Almeira dan yang duduk di tepi ranjang itu adalah Almeira. Pengantin pagi ini yang seharusnya menikah dengan Atar. Tapi calon mempelai lelakinya memilih untuk tidak bisa melanjutkan pernikahan secara sepihak dengan mengirimkan satu pesan singkat kepada Almeira. Aku menawarkan diri untuk menikahi Almeira pagi ini. Yang pastinya pernikahan secara agama dulu. Karena tidak mungkin aku menggantikan sosok Atar di dalam berkas. Rauf dan Gania benar-benar terkejut mendengar apa yang dilontarkan sang anak. Loh, kok jadi kamu Mas yang menikahi Mbak Almeira? Gimana nanti dengan Atar? Memangnya sudah pasti Atar tidak bisa melanjutkan pernikahan dengan Mbak Almeira? Ujar Gania cepat. Bukan apa-apa Pak, Bu. Saya tahu betul bahwa putra saya ini memang sangat menyukai Almeira. Tapi untuk menggantikan posisi Atar dalam waktu singkat, tentunya menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Sambungnya pada orang tua Almeira di sebelah. Keadaan ruangan menjadi tegang. Perbincangan terus berlanjut sampai di mana akhirnya Hafif berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Almeira. Apakah perempuan itu bersedia menjadi istrinya atau tidak? Almeira, apakah kamu bersedia saya persunting untuk menjadi seorang istri? Pertanyaan itu terdengar lirih dan cukup takut. Sebab Hafif tidak tahu bagaimana dengan perasaan perempuan itu. Kalau memang kamu tidak bersedia, tidak apa pernikahan bisa dibatalkan. Jangan dipaksa, kita tidak perlu melanjutkan akad nikah. Tapi kalau kamu bersedia menjadi istri saya, istri dari Hafif, Red, dan Aknan, maka saya akan menikahi kamu pagi ini. Zia yang masih terus mendampingi Almeira pun tak kalah bingungnya. Bahkan ia tidak berkutik di tempat. Piye Al, kamu mau nggak jadi istri masku? Ia menyentuh pelan pundak Almeira. Perempuan itu hanya menganggukkan kepala, tanpa menatap Hafif sedikit pun. Insya Allah saya bersedia menjadi istri Mas Hafif. Jawabnya pelan tapi bisa terdengar. Setelah kalang kabut di kamar, akhirnya Hafif pun mulai mempersiapkan diri untuk mengucapkan akad nikah. Maaf Pak Erkam, apakah Bapak bisa mengganti nama Atar menjadi nama Hafif, Red, dan Aknan? Insya Allah akan saya usahakan. Kalau boleh tahu siapa nama lengkap Almeira Pak? Biar saya tidak salah menyebut nama putri Bapak. Napas Erkam tersengal-sengal, menahan tangis yang tidak bisa pecah di tempat. Matanya menoleh ke arah Almeira dengan bibir bergetar. Dia adalah putri saya, yang sangat saya cintai sejak kecil. Saya muliakan dengan nama Almeira Hafsah. Mintalah anak perempuan saya dengan baik-baik. Saya percayakan dia kepada kamu mulai detik ini. Mintanya kepada Hafif sungguh-sungguh. Lelaki itu menganggukkan kepala dengan mantap. Baik Pak, saya akan jaga putri Bapak secara baik, dengan kemampuan yang saya punya. Sebelum mereka turun ke bawah, untuk melanjutkan prosesi akad nikah juga menyampaikan pergantian calon pengantin. Gania sempat mengeluarkan berlian yang entah mengapa terbawa di dalam tas miliknya. Mas, Umi terbawa berlian yang kemarin Umi belikan untukmu. Jadikan mahar, berikan pada Almeira. Almeira langsung menoleh ke arah Umi Hafif ketika mendengar kalimat pelan dari perempuan parubaya di sisi Hafif. Hanya bisa didengar oleh 3 orang termasuk Almeira. Sempat Hafif mendapati pandangan Almeira yang tertuju padanya. Segera perempuan itu alihkan. Bukan keberatan dengan berlian yang akan diberikan Hafif sebagai mahar. Tapi yang ia dengar, berlian itu milik Umi Hafif yang baru dibeli kemarin. Ia merasa sungkan sekali. Sungkan menyusahkan Hafif untuk hal serius ini.